Bab 911. Baiklah, apa ujiannya? Tanya Kelly pada Nicole. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terlebih dahulu, dan setelah Anda menjawab semuanya, barulah kita akan melakukan praktik ujian. Nicole melihat Kelly setuju dan terus meminta jawaban yang diinginkan. Apakah Chloe sudah menghubungi Henry selama beberapa hari terakhir? Kelly teringat sejenak. Beberapa hari yang lalu, Tuan Johnston bertemu dengan Chloe, meminta Chloe membantu membawa dress berlian untuk pria tua dari keluarga Riddle. Berlian hijau Dresden. Ya, itu benar namanya. Terlalu panjang. Aku tidak dapat mengingatnya. Kelly menggaruk kepalanya karena malu. Dan apakah kamu sudah melihat berlian itu? Nicole akhirnya mendengar jawaban yang telah lama ditunggunya. Saya melihatnya. Tuan Johnston membuka kotak itu di depan Chloe, dan saya ada di sebelahnya. Kelly menceritakan apa yang telah dilihatnya. Nicole buru-buru mengeluarkan ponselnya dan mencari gambar berlian itu untuk ditunjukkan kepada Kelly. Apakah ini berlian yang sama dengan yang ini? Kelly menggelengkan kepalanya setelah melihatnya dengan saksama. Ini tidak sama. Yang ini warnanya berbeda dengan yang diambil Tuan Johnston. Kau yakin? Tanya Nicole lagi. Saya yakin. Sekarang semuanya jelas bahwa masalahnya ada pada Chloe, dialah pencuri yang memanggil pencuri lainnya. Kamu kembali saja dan tinggallah bersama Chloe. Jika kamu melihat berlian hijau Dresden di tangan, diam-diam ambil gambarnya dan kirimkan padaku. Nicole mengeluarkan teleponnya dan bertukar nomor telepon dengan Kelly. Apakah ini akan membuat Chloe marah? Tanya Kelly khawatir. Tidak, ini hanya bagian dari ujian. Chloe tahu. Dia juga akan sengaja mengawasimu. Jika kamu berhasil, kamu akan dipromosikan, janji Nicole. Baiklah, saya akan menyelesaikan ujiannya. Kelly penuh percaya diri. Mulai bekerja sekarang. Setelah Kelly pergi, Max berbicara. Nona Riddle, apakah Anda melakukan ini untuk menyelidiki sesuatu? Nicole tidak ingin Jared mengetahuinya. Aku hanya ingin memilih seorang gadis pintar untuk menjadi asistenku. Max tahu di dalam hatinya, jadi dia tidak bertanya lagi. Apakah Jared sudah selesai rapat? Max melihat kemacetan. Pertemuan sudah selesai sekarang. Ayo kita cari dia. Nicole bangkit dan pergi ke kantor Jared. Melihat Nicole masuk, Jared berkata, aku baru saja akan memanggilmu, dan kau datang. Menurutmu apa yang kita miliki di sini? Semacam hubungan psikologis. Nicole mendekatinya, dan Max langsung mundur. Jika kamu tidak melakukan apapun nanti, bisakah kamu pergi ke suatu tempat bersamaku? Nicole menatap dengan mata berbinar. Di mana? Villa dengan pemandangan laut yang diberikan kakekku kepadaku. Ya, ayo kita pergi sekarang. Jared memegang tangannya dan turun ke bawah. Mobil melaju di jalan yang lebar untuk beberapa saat sebelum tiba di sebuah villa dengan pemandangan laut yang indah. Jared menghentikan mobilnya, dan mereka berdua memasuki villa. Nicole berseru, villa yang indah sekali. Kakek adalah orang yang paling menyayangiku. Tidakkah aku mencintaimu? Kata Jared dengan cemburu. Ayolah, apakah kamu cemburu pada kakek? Nicole menatapnya. Masuklah. Nicole menyeret Jared ke dalam villa untuk melihat-lihat, lalu kembali ke atap. Bab 912. Akhirnya aku punya rumah sendiri, seru Nicole sambil memandang ke arah laut. Aku akan membawa nenekku untuk tinggal bersamaku sehingga dia bisa menikmati hidup di masa tuanya. Jared menatapnya dengan bingung. Bukannya kamu kekurangan uang. Jadi, kenapa kamu tidak membeli rumah dan mengajak nenekmu ke sini lebih awal? Jika rumah itu atas namaku, nenek pasti curiga. Itu sebabnya aku menunda untuk mengajaknya tinggal bersamaku. Sekarang berbeda, rumah itu adalah hadiah dari kakek, jadi aku tahu bagaimana menjawab jika nenek bertanya. Nicole tampak bahagia seperti anak kecil saat itu. Baiklah, aku akan pergi bersamamu besok untuk menjemput nenekmu. Jared sangat mencintainya sehingga dia akan melakukan apa saja untuknya. Nicole tersentuh dan meringkuk dalam pelukan Jared. Aku bersyukur memilikimu. Jared mencium rambutnya dan memeluknya sedikit lebih erat. Keesokan harinya, Jared dan Nicole sarapan lalu berangkat ke kota kecil tempat nenek Nicole tinggal. Cuaca cerah dan tak berawan. Jared dan Nicole duduk di mobil, bersantai,
dan mendengarkan musik. Aku jarang sekali mendengarmu bercerita tentang nenekmu, tapi kemarin di atap gedung, aku bisa tahu dari sorot matamu bahwa kamu punya rasa sayang yang sepertinya melampaui garis keturunan. Jared menatap mata Nicole. Saya tumbuh dalam panti asuhan di pedesaan dan tinggal bersama nenek saya, yang merupakan kerabat terdekat saya di dunia ini. Di desa pegunungan kami yang kecil, terpencil dan miskin, banyak anak tidak bersekolah. Agar saya bisa membaca dan sukses, nenek saya berjalan kaki beberapa mil ke kota setiap hari untuk menjual keranjang demi membiayai sekolah saya. Saya tidak tahan melihat nenek saya yang sudah tua bekerja keras setiap hari, jadi saya bilang saya tidak mau sekolah. Hasilnya adalah nenek yang sangat marah. Dia tidak memukul saya atau apapun, tetapi bersembunyi di kamarnya dan menangis pelan. Sejak saat itu, saya belajar ekstra keras untuk membalas kebaikan nenek saya dengan nilai terbaik saya. Kemudian saya belajar komputer dan memperoleh ember emas pertama saya serta membelikannya satu set pakaian baru, tetapi saya tidak pernah melihatnya memakainya. Ketika saya bertanya kepadanya tentang pakaian itu, dia berkata bahwa dia telah mengembalikannya, dengan mengatakan bahwa saya tidak boleh membuang-buang uang dan bahwa dia ingin menabung untuk kuliah saya di masa mendatang. Saya bertengkar dengannya karena itu. Ngomong-ngomong soal itu, Nicole melihat keluar jendela mobil, matanya berkaca-kaca. Ini adalah pertama kalinya dia bercerita tentang dirinya dan neneknya kepada seseorang. Jared mendengarkan cerita Nicole dan merasa tercekat di tenggorokannya. Dia merasa kasihan pada gadis di depannya, berpikir bahwa jika dia bertemu dengannya lebih awal, dia tidak akan harus menderita seperti ini. Kita akan sampai di sana beberapa jam lagi. Kau mau tidur? Tanya Jared lembut. Nicole masih tidak berani menatapnya. Ia merebahkan jok dan menatap langit biru. Mobil melaju kencang di jalan raya, dan setelah beberapa jam berkendara, mobil itu melaju ke jalan pegunungan, yang berkabut dan berembun. Jadi Jared melepas jaketnya dan menyampirkannya di tubuh Nicole. Apakah kita sudah sampai? Nicole bangun dari tidurnya dan menatap Jared. Kita akan segera sampai di sana. Dia duduk tegak dan meregangkan badan sedikit, lalu menatap pemandangan yang semakin dikenalnya dan membuka jendela untuk menarik napas dalam-dalam. Baunya masih familiar, segar sekali. Saat melewati kota itu, sekolah tempat Nicole dulu bersekolah telah berubah tampilan. Pejalan kaki di kota itu melihat beberapa mobil mahal melaju pelan dan berspekulasi siapa orang penting yang akan datang berkunjung. Saat mobil melaju ke jalan desa, sebuah rumah kecil terlihat. Tak lama kemudian mereka tiba di depan rumah nenek Nicole. Mobil itu perlahan berhenti. Nicole dan Jared keluar dan berjalan masuk, di mana sosok yang dikenalnya sedang menenun keranjang bambu di tengah halaman. Nenek, Nicole memanggil saat melihat neneknya. Mrs. Wallace, Sir, mendongak ke arah suara itu. Nicole bergegas mendekat dan memegang tangan Nyonya Wallace, Sir. Apa kabar, Nek? Itu benar-benar kamu, Nicole. Ia tidak dapat mempercayai matanya dan menatap Nicole dengan takjub. Ia terus membelai tangan Nicole dan tidak mau melepaskannya. Kenapa kamu tiba-tiba kembali? Bab 913. Aku akan kembali untuk menjemputmu. Nicole tersenyum lebar saat melihat neneknya masih dalam keadaan sehat. Ini tunanganku. Nicole memperkenalkan Jared padanya. Halo, Nek. Nicole dan aku datang untuk menjemputmu. Jared menatapnya dengan penuh rasa hormat. Menjemputku? Kemana? Dia menatap Nicole. Datanglah dan tinggallah bersamaku di kota. Kamu sekarang punya pekerjaan tetap. Tanya neneknya dengan khawatir. Ya, dan saya bahkan sudah membeli rumah. Bagus sekali. Ibu senang kamu punya pekerjaan tetap. Bekerjalah lebih giat dan bertemanlah dengan orang lain. Ibu tidak akan ikut denganmu, ibu sudah terbiasa tinggal di sini. Ibu Wallace, Sir, tahu bahwa rumah-rumah di kota itu mahal, dan bahkan jika Nicole mampu membelinya, rumah itu tidak akan besar. Selain itu, dia tidak ingin mengganggu kehidupan Nicole dan Jared. Kamu harus pergi. Aku mampu untuk merawatmu sekarang, dan aku ingin kamu menikmati masa pensiunmu. Nicole mengambil keranjang anyaman milik nyonya. Ibu Wallace, Sir, mengulurkan tangannya, menyingkirkannya, dan membawanya masuk ke dalam rumah untuk duduk.
Ibu Walleser mempersilakan mereka duduk dan hendak berbalik untuk mengambilkan air. Nicole tahu apa yang akan dilakukan neneknya dan menghentikannya. Tidak usah repot-repot. Mobil sudah menunggu kita. Kita berkemas dulu, baru kita berangkat. Mrs. Walleser masih tidak setuju untuk pergi ke kota bersamanya, tetapi Nicole telah memutuskan bahwa dia akan membawanya, apapun yang terjadi. Setelah banyak bujukan, akhirnya Mrs. Walleser setuju. Dia mengemasi barang-barang berharganya, dan Nicole membantunya masuk ke mobil untuk kembali ke kota. Saat hendak meninggalkan tempat itu, Nyonya Walleser terus menoleh ke belakang, enggan meninggalkan rumah kecil yang telah ia tinggali sepanjang hidupnya. Dia mengunci pintu dan mengamati lagi halaman kecil itu sebelum masuk ke mobil bersama Nicole. Dalam perjalanan pulang, Nicole meminta Max untuk memacu mobilnya sedikit lebih cepat, karena ia khawatir neneknya akan kelelahan. Akhirnya, mobil perlahan berhenti di depan villa dengan pemandangan laut. Nicole membantu Mrs. Walleser keluar dari mobil. Nenek, apakah nenek suka di sini? Indah sekali. Ibu Walleser memandang villa yang sangat besar itu, memujinya. Kamu akan tinggal di sini mulai sekarang. Ini rumah kita, kata Nicole. Nyonya Walleser mengangguk dan berjalan masuk bersama mereka. Nicole telah menyiapkan kamar yang cerah untuk Nyonya Walleser. Duduk di kamar, Nyonya Walleser menikmati sinar matahari dan pemandangan laut. Ini Tia. Dia akan menjagamu mulai sekarang. Nicole memperkenalkan seorang gadis kepada Mrs. Walleser. Halo, Ibu Walleser, nama saya Tia. Tia Rose adalah gadis baik yang selalu memiliki senyum ramah di wajahnya. Tia, apakah makanannya sudah siap? Tanya Nicole. Selain Tia, Nicole juga telah menyewa pembantu lain dengan peran masing-masing untuk neneknya. Sudah siap, si juru masak telah menyiapkan makanan yang lezat dan bergizi. Nenek, ayo makan. Nicole membantu Mrs. Walleser berjalan menuju ruang makan. Nenek, duduklah di sini. Nicole membantu nenek duduk di kursi utama. Betapa borosnya memasak begitu banyak hidangan. Lain kali jangan memasak terlalu banyak. Ibu Walleser terbiasa hidup hemat, jadi dia agak tidak nyaman melihat begitu banyak hidangan secara tiba-tiba. Hari ini ada resepsi untuk kedatanganmu, jadi aku minta mereka menyiapkan hidangan yang lebih mewah. Nicole harus mencari alasan agar bisa bertahan. Itu masih terlalu banyak. Nyonya Walleser, bab 914. Nicole memandang neneknya, merasa menyesal, karena selama ini Nyonya Walleser menjalani hidup yang keras. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa ia harus merawat Nyonya Walleser mulai sekarang. Nicole dan Jared makan siang bersama Mrs. Walleser, dan membawanya ke pantai untuk mengenal laut dari dekat. Masih banyak orang tua yang tinggal di pedalaman yang belum pernah melihat seperti apa laut sepanjang hidup mereka. Setelah Mrs. Walleser menetap, Nicole menyuruh Jared pulang sementara dia tinggal bersamanya selama beberapa hari. Di atap, Mrs. Walleser beristirahat di kursi goyang di bawah sinar matahari, sementara Nicole mengeluarkan laptopnya dan bekerja di sisi lain. Dia mengirim pesan kepada Sean. Bagaimana penyelidikan Anda terhadap masalah material? Apakah pemasok material terus memasok? Sean segera menjawab. Beberapa hari sebelum pemasok material melanjutkan pasokan, memang ada beberapa perusahaan di pasar yang menimbun barang dengan harga tinggi, tetapi kemudian, mereka tiba-tiba berhenti menimbun, dan perusahaan tersebut melanjutkan pasokan kali ini. Senang mendengarnya. Nicole punya satu hal yang kurang untuk dikhawatirkan dengan terselesaikannya masalah ini. Dia belum mendengar kabar dari Zain sejak terakhir kali dia menghubunginya. Nicole mengkhawatirkannya dan mengirim pesan kepada Zain, berharap mendapat balasan darinya kali ini. Tiba-tiba teleponnya berdering, dan dia mengangkatnya, ternyata Gloria yang menelepon. Hai, Ibu. Kamu tidak pulang selama berhari-hari. Spencer dan Samuel kembali hari ini, jadi kamu juga kembali. Tanya Gloria ragu-ragu. Nicole dapat mendengar bahwa Gloria merindukannya. Baiklah, saya akan kembali lagi nanti. Baiklah, kami akan menunggumu kembali untuk makan malam, kata Gloria dan menutup telepon. Tia, aku mau keluar dulu.
Kamu tinggal di sini bersama nenek. Setelah memberikan instruksi dan berbicara kepada Nyonya Wallace Sir, Nicole meninggalkan villa dengan pemandangan laut. Kembali di Riddle Mansion, Gloria dan Nora sedang mengobrol di sofa. Ketika mereka melihat Nicole kembali, Gloria dengan senang hati menghampirinya. Apa yang ingin kamu makan malam ini, Nicole? Aku akan meminta dapur untuk menyiapkannya untukmu. Terserah. Nicole tidak bisa berkata apa-apa. Kamu sangat cantik di hari pertunanganmu. Aku ingin datang dan berbicara denganmu, tetapi karena kamu sangat sibuk, aku tidak jadi datang, kata Nora, mencoba menunjukkan niat baiknya. Di mana Spencer dan Samuel? Nicole bertanya tentang mereka berdua alih-alih menjawab Nora. Kita sudah sampai. Samuel mendengar suara Nicole dan berteriak dari bawah. Apa yang kalian lakukan di atas? Nicole bangkit dan menuju ke atas. Nora melirik mereka dan bergegas bangkit untuk mengikutinya. Tunggu aku. Samuel dan Spencer sedang bermain game. Apakah kamu mau datang dan mencoba, Nicole? Aku tidak main-main. Nicole meliriknya dan tidak tertarik. Nora melihat Nicole tidak tertarik, dan dia bertanya, aku ingin mencoba. Bisakah kamu mengajariku? Kalau begitu, kemarilah. Mereka berdua memberi ruang untuk Nora. Nora duduk dengan gembira di antara mereka berdua, mengambil joystick dan siap untuk memulai kapan saja. Dia melihat ke kanan dan ke kiri, tetapi Samuel dan Spencer tidak berniat bermain dengannya. Lalu Nora bertanya, kalian tidak bermain. Kami sudah lelah bermain. Kau boleh bermain sendiri. Meninggalkan Nora, mereka berdua berjalan menuju Nicole. Apa yang sedang kamu lakukan? Tidak apa-apa. Kalian sebaiknya menemani Nora. Nicole meraih teleponnya dan menuju kamar tidurnya. Dia menutup pintu dan memeriksa pesan dari Kelly. Maaf, Nona Nicole. Clue sedang syuting akhir-akhir ini dan saya tidak melihat ada yang salah pada dirinya. Tidak apa-apa. Teruslah menonton. Bab 915. Baiklah, aku akan berusaha sebaik mungkin. Nicole mematikan telepon genggamnya dan berpikir keras. Tampaknya Clue cukup waspada, dan Kelly mungkin akan kesulitan mengambil fotonya. Aku harus membantunya. Tiba-tiba, telepon berdering lagi. Nicole mengira itu Kelly dan menjawabnya. Nicole, ini Martin. Suara Martin terdengar dari ujung telepon. Ada yang bisa aku bantu, Martin? Saya mengalami sedikit masalah di sini, seperti terakhir kali. Kalau Anda punya waktu, bisakah Anda datang dan memeriksanya untuk saya? Tanya Martin. Karena dia tidak terdengar terlalu mendesak, Nicole berkata, apakah tidak apa-apa kalau aku pergi besok? Tentu. Kalau begitu aku akan menunggu teleponmu. Ngomong-ngomong, maaf aku tidak bisa datang ke pesta pertunanganmu. Martin begitu sibuk bereksperimen selama beberapa hari terakhir, begitu asyiknya hingga saat ia menyadarinya, hari sudah menunjukkan sehari setelah pertunangan Nicole. Tidak apa-apa, aku tahu kamu pasti sedang bereksperimen. Ketika aku tidak melihatmu datang. Jangan dimasukkan ke hati, Nicole meyakinkannya. Aku akan menemuimu besok, sampai jumpa. Setelah menutup telepon, Nicole keluar dari kamar tidur dan melewati ruang rekreasi, yang kini kosong, dan bertanya-tanya kemana mereka semua pergi. Kalian berdua dulu sangat menyayangi Nora. Kenapa kalian sekarang malah menindasnya? Kalian semua sudah dewasa, bukan? Gloria mengkritik Spencer dan Samuel di lantai bawah. Nicole turun ke bawah, bingung dengan apa yang telah terjadi. Dia baru saja berada di kamar tidur sebentar, dan sekarang Gloria sedang menguliahi mereka. Apa yang terjadi, Bu? Nicole melirik Nora, yang sedang menyeka air matanya di belakang Gloria. Kau datang tepat waktu, Nicole. Kedua saudaramu semakin tidak bertingkah seperti kakak laki-laki. Mereka tidak hanya tidak bermain dengan Nora, tetapi juga menghinanya. Gloria melotot ke arah Samuel dan Spencer. Nicole buru-buru menenangkan Gloria. Jangan marah. Mereka sudah dewasa dan bisa menyelesaikan masalah sendiri. Kamu tidak boleh ikut campur. Bolehkah aku mengatakan sesuatu? Bagaimana aku bisa melihat Nora diganggu oleh kedua anak laki-laki itu dan tidak mengatakan apa-apa? Melihat bahwa dia tidak dapat membujuk Gloria, Nicole menoleh ke Samuel dan Spencer, melirik Nora, dan menegur mereka dengan wajah dingin.
Apa yang terjadi? Apa yang telah kalian lakukan hingga membuat ibu begitu marah? Siapa yang salah? Cepatlah akui kesalahan kalian, sehingga ibu akan melepaskan amarah kalian semua. Nicole mengerutkan kening pada mereka bertiga. Kami tidak melakukan kesalahan apapun, jadi mengapa kami harus meminta maaf? Samuel dengan keras kepala menatap Nora. Itu salahku. Aku membuat mereka marah. Nora bersandar pada Gloria dengan ekspresi kesal. Gloria merasa kasihan dan buru-buru memeluknya. Oh, sayang, aku akan mencari keadilan untukmu. Nora menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, aku tidak ingin saudara-saudaraku marah. Nora sangat pengertian. Baiklah, abaikan saja mereka dan duduk di sana. Gloria melingkarkan lengannya di tubuh Nora dan berjalan menuju sofa. Spencer dan Samuel melihat sikap Nora yang sok tahu dan benar-benar ingin membongkarnya. Melihat Nicole mengedipkan mata pada mereka, mereka berpikir ulang dan naik ke atas dengan frustrasi. Nicole tidak ingin melihat Nora bertingkah di lantai bawah. Sejak Nora pindah kembali, sesuatu yang tidak menyenangkan akan terjadi di keluarganya setiap kali dia pulang. Dia sudah muak dengan semua itu. Bu, kita semua sudah bertemu, dan aku punya beberapa hal yang harus dilakukan dan akan melewatkan makan malam. Aku akan pergi dulu. Kenapa kamu tidak pergi setelah makan malam? Gloria ingin dia berkata. Tidak apa-apa, aku akan kembali menemui kalian lain waktu. Nicole keluar setelah selesai berbicara. Gloria berusaha mengejarnya, tetapi Nora tiba-tiba menangis dan memeluknya erat. Nicole sedang berada di dalam mobil ketika ia menerima telepon dari Ten Riddle, Sir. Hai, kakek. Suatu hari nanti saat kamu dan Jared tidak sibuk, datanglah kembali untuk makan malam. Tuan Riddle, Sir, ingin bertemu Jared. Bab 916. Baiklah kakek, kami akan datang menemuimu bersama suatu hari nanti. Kembali di villa dengan pemandangan laut, Nicole ingin menemui Nyonya Wallace, Sir, di kamarnya, tetapi Tia mengatakan kepadanya bahwa Tuan Wallace, Sir, sudah tidur. Nicole datang ke ruang makan mencari sesuatu untuk dimakan, dan Tia segera memasak semangkuk pasta daging sapi cincang untuk Nicole. Keren, Tia, aku nggak tahu kamu bisa masak. Nicole memujinya sambil melihat pasta lezat yang dibuat dengan anggur merah. Jangan mengolok-olokku. Cobalah. Tia menemaninya. Yum, terima kasih untuk ini. Setelah beberapa gigitan, dia teringat Jared, yang menurutnya seharusnya masih ada di kantor pada jam segini dan belum pulang kerja. Setelah mengiriminya pesan dan menunggu beberapa saat, Jared meneleponnya kembali. Tia punya akal sehat, dia pergi menonton TV di sofa. Hei, kamu sudah makan malam? Nicole khawatir padanya. Belum, aku masih di kantor. Ada beberapa dokumen yang harus diselesaikan. Kamu sudah makan? Jared juga khawatir tentangnya. Saya sedang makan sekarang. Apa yang kamu makan? Tia membuat pasta daging sapi cincang. Enak sekali. Sepertinya sudah lama seseorang tidak membuatkanku pasta. Aku jadi ingin sekali memakannya. Jared menggoda Nicole sambil mengurus dokumen-dokumen. Jika kamu bisa datang dalam waktu 40 menit atau kurang, aku akan membuatkanmu semangkuk pasta daging sapi cincang yang lezat. Nicole mengunyah daging sapi itu dengan nikmat untuk menggodanya. Jika kau ingin menggodaku dengan semangkuk pasta daging sapi cincang, apakah menurutmu aku akan tergoda? Jared telah selesai mengurus dokumen-dokumennya. Ia bangkit, mengenakan mantelnya, dan menuju ke tempat parkir. Semangkuk pasta daging sapi giling mungkin tidak menggoda, tetapi kuncinya adalah, siapa yang membuatnya. Perkataan Nicole terdengar seperti gurauan. Tia, yang sedang menonton TV di sofa, dipaksa makan dengan obrolan mesra mereka. Setelah menutup telepon, Nicole datang ke sofa dan menonton TV bersama Tia. Menurutmu, apakah Tuan Johnston akan datang nanti? Tia punya firasat bahwa Jared akan muncul. Nicole menoleh padanya dan merenung sejenak. Dia masih harus menyelesaikan beberapa dokumen dan hanya bisa menyelesaikannya dalam waktu 10 menit paling cepat, dan perjalanan dari kantor memakan waktu sekitar setengah jam. Jadi kemungkinan dia datang adalah 50-50. Apakah kamu benar-benar ingin Tuan Johnston muncul di sini nanti? Tia mendekatinya dan bergosip. Nicole tiba-tiba tersadar.
Kenapa kamu suka sekali bergosip? Aku hampir saja tertipu. Tia terkekeh. Akui saja, aku bisa melihatnya. Beraninya kau bicara omong kosong seperti ini. Awas, aku akan menghukummu dengan baik dan benar. Setelah itu, Nicole menyodok pinggang Tia. Maafkan aku. Tolong maafkan aku. Tia tertawa, dengan air mata mengalir dari matanya. Nicole menghukumnya cukup lama sebelum melepaskannya. Jika kau bicara omong kosong seperti itu lagi, aku akan menghukummu dengan cara ini. Aku tidak akan melakukannya lagi. Tia melambaikan tangannya dengan panik. Ruang tamu perlahan kembali sunyi seperti sebelumnya. Tiba-tiba, deru mesin terdengar di luar. Tia pergi ke jendela untuk melihat-lihat. Ada mobil yang tidak dikenal masuk ke garasi. Nicole buru-buru bangkit dan pergi ke jendela untuk melihat. Benar saja, sebuah mobil sport yang belum pernah dilihatnya sebelumnya telah berhenti di luar. Dia langsung waspada. Tetaplah di dalam dan lindungi nenek. Aku akan memeriksanya. Dia mendorong pintu utama hingga terbuka dan melangkah keluar, matanya menatap lurus ke arah mobil, dan detik berikutnya, dia melihat sosok tinggi keluar dari mobil. Sepertinya kau sangat merindukanku. Jared tersenyum jenaka, setelah melihat Nicole berlari keluar rumah. Tidak, aku tidak melihatnya. Kenapa aku belum pernah melihatmu mengendarai mobil ini sebelumnya? Tanya Nicole dengan rasa ingin tahu. Bab 917. Mobil ini cepat. Saya jarang menggunakannya. Saya tidak akan mengendarainya hari ini jika bukan karena semangkuk pasta daging sapi cincang. Jared menatap Nicole sambil tersenyum. Aku tidak menyangka kau akan datang terburu-buru hanya demi pasta. Masuklah. Kau tahu apa yang sedang kulakukan, bisik Jared di telinganya. Wajah Nicole langsung memerah. Tia masih di dalam. Jangan bicara omong kosong seperti ini saat kau masuk. Halo, Tuan Johnston. Tia menyapa Jared dengan hormat. Anda memanggil saya apa? Tuan Johnston. Tia menatap Nicole dengan bingung. Kamu panggil dia apa? Jared melirik Nicole. Tia segera tersadar. Haruskah aku memanggilmu kakak iparku? Jared merasa tersanjung. Begitulah sebutanmu mulai sekarang. Tia mengangguk. Aku akan pergi menjenguk nenek, kakak iparku. Kau tinggallah di sini bersama Nicole. Setelah itu, dia bergegas ke atas, tidak lupa untuk melirik ke belakang. Setelah Tia naik ke atas, Nicole menatap Jared dengan malu-malu. Kenapa kau meminta dia memanggilmu seperti itu? Dia sangat malu sampai-sampai dia berharap tanah menelannya. Kamu tidak menyukainya. Jared menatapnya dengan nada menggoda. Nicole menarik napas. Aku akan membuat daging sapi Burgundi untukmu. Dia lalu pergi ke dapur dengan malu-malu. Jared melepas jaketnya lalu berjalan ke dapur sambil memeluk Nicole yang sedang membuat pasta daging sapi giling dari belakang. Hentikan, aku sedang memasak pasta untukmu. Nicole menoleh ke samping untuk memperingatkannya. Namun Jared sama sekali mengabaikan peringatannya, masih memeluknya dan tidak melepaskannya. Ia hanya bisa berbalik dan mendorongnya keluar dari dapur. Kau duduk diam di sini, dan aku akan datang sebentar lagi dengan pasta yang lezat. Jared menatapnya penuh kasih sayang, menginginkan dorongan. Nicole menatapnya tanpa daya, lalu ke tangga, sebelum ia mengecup pipi Jared dan berlari kembali ke dapur. Jared, yang telah menerima insentifnya, duduk dengan puas di ruang makan, menunggu dengan sabar. Setelah beberapa saat, Nicole membawa sepiring pasta daging sapi giling yang mengepul dan menaruhnya di depan Jared. Melihat pasta di depannya, Jared mengendus. Baunya sangat harum. Ia lalu mengambil pasta dengan sendok garpunya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Enak sekali. Jared memujinya dengan murah hati. Nicole menatapnya dengan senyum berseri-seri. Apakah benar-benar enak? Tentu saja. Ini pasta terenak yang pernah kumakan, kata Jared dengan nada melebih-lebihkan. Aku tidak percaya padamu. Apakah pasokan material sudah dilanjutkan? Tanya Jared santai. Ya, perusahaan-perusahaan yang menimbun barang dengan harga tinggi tiba-tiba berhenti menimbun karena suatu alasan, dan pasokan telah dipulihkan. Jared mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Para pedagang material ini sangat jahat. Ketika mereka melihat harga tinggi, mereka mengabaikan perjanjian dan menghentikan pasokan. Mereka tidak menepati janji mereka.
Nicole mengeluh dengan kejengkelan. Lalu, apa sebenarnya yang menyebabkan perusahaan-perusahaan itu tiba-tiba berhenti menimbun? Nicole merasa aneh, tetapi orang-orang yang dikirimnya untuk menyelidiki tidak menemukan apapun. Jangan khawatir tentang itu, selama pasokan sudah kembali. Jadwal kerja adalah hal terpenting sekarang. Jared membantunya menentukan prioritas. Kau benar juga. Bagaimanapun, masalahnya sudah terpecahkan, dan Nicole tidak ingin memikirkannya sekarang. Dia tidak tahu bahwa Jared telah membantunya. Setelah menemani Jared saat dia makan di ruang makan, mereka pergi ke pantai untuk berjalan-jalan. Kapan produk baru perusahaan akan diluncurkan? Nicole menatapnya. Bab 918. Sebentar lagi. Itu akan segera terjadi. Kenapa kamu tiba-tiba khawatir tentang itu? Jared menatapnya dengan rasa ingin tahu. Sebagai orang yang paling dekat dengan Anda, saya ingin menjadi orang pertama yang mencoba produk hebat itu. Anda menantikan produk ini. Begitulah. Apakah kontrak dukungan klub berakhir saat produk baru dirilis? Nicole bertele-tele dan akhirnya menanyakan pertanyaan yang ingin ditanyakannya. Clue, kalau saja Henry tidak merekomendasikannya, aku pasti sudah menggantikannya, kata Jared tanpa basa-basi. Menurutku dengan jumlah pengikut Clue saat ini, dia adalah kandidat terbaik untuk dukungan itu. Karakternya biasa saja, tetapi dia tidak akan berani membuat masalah di bawah pengawasanmu. Hanya jika Clue tetap di Johnstone Group, Nicole dapat mengawasinya dengan lebih baik. Setelah Clue pergi, mencari bukti akan jauh lebih sulit. Kapan kamu menjadi begitu dekat dengannya sampai kamu berbicara membelanya? Jared berhenti dan menatap Nicole dengan heran. Saya tidak berbicara atas namanya. Saya membela perusahaan dan memaksimalkan kepentingannya. Mata Nicole berbinar-binar dengan kelicikan. Memang, ini adalah cara yang ideal untuk membunuh dua burung dengan satu batu. Aku akan mempertimbangkan saranmu. Jared mengerti apa yang dikatakan Nicole. Hanya saja dia khawatir Nicole akan cemburu. Namun karena Nicole sudah mengatakannya, dia tidak keberatan mempertahankan Clue. Namun, kinerja selanjutnya akan menentukan apakah dia akan mempertahankan pekerjaannya atau tidak. Dalam beberapa hari, sebuah perusahaan teknologi internasional akan mengadakan acara peluncuran. Apakah Anda tertarik untuk ikut dengan saya untuk melihatnya? Jared berharap Nicole dapat hadir bersamanya. Perusahaan teknologi. Ya, kabarnya, ini adalah peluncuran produk teknologi canggih. Tapi, kita baru akan tahu apa sebenarnya produk itu pada hari itu. Jared tahu Nicole tertarik dengan hal-hal semacam ini, dan itulah sebabnya dia memberitahunya. Tentu, aku punya waktu sampai ujian. Nicole mendengar apa yang dikatakan Jared dan menjadi tertarik pada produk teknologi itu. Baiklah, aku akan menjemputmu kalau begitu. Jared memegang tangan Nicole dan terus berjalan maju. Apakah kamu sudah memikirkan kemana kamu ingin pergi berlibur? Nicole bertanya pada Jared. Tidak, apa ada tempat yang ingin kau kunjungi? Jared menatapnya. Nicole berpikir sejenak. Ada beberapa tempat yang ingin aku kunjungi saat ini, tetapi aku masih mempertimbangkan mana yang akan kupilih. Jika kau tidak bisa mengganggunya, maka kita akan mengunjungi semua tempat itu. Jared memanjakannya. Bagaimana mungkin? Nicole tertawa, menyukai sikapnya yang suka memerintah dan bersikap manis. Aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikannya untukmu selama kamu menginginkannya. Jared menatap mata Nicole dengan penuh kasih sayang. Nicole merasa canggung setelah Jared menggodanya. Apakah kamu diam-diam mendaftar di kelas pick-up line? Kamu telah memberiku kejutan sesekali. Kelas rayuan gombal. Aku khawatir akulah gurunya. Jared percaya diri seperti biasa. Aku benar-benar tidak bisa bersamamu. Nicole menggelengkan kepalanya, geli dan tak berdaya. Apakah kamu akan menginap di sini malam ini? Tanya Nicole, jika dia ingin menginap, dia akan mengaturnya. Dari raut wajahmu, sepertinya kau ingin aku tetap tinggal. Ya, aku melakukannya demi kebaikanmu, kata Jared. Kamu hebat. Nicole tidak dapat menemukan kata untuk menjawab. Ayo kembali. Oke, kembali di ruang tamu. Nicole baru saja memanggil Tia ketika Jared menghentikannya. Apa yang kau lakukan? Kau ingin menempatkanku di kamar tamu.
Kalau tidak, di mana lagi? Jared menarik napas. Di mana kamar tidurmu? Apakah kau memberitahuku bahwa kau... Nicole, apakah kamu baru saja meneleponku? Tanya Tia. Bab 919. Tidak, dia tidak melakukannya. Kau boleh pergi dan beristirahat, kata Jared sebelum Nicole sempat mengatakan apapun. Tia berdiri di tangga dan menggaruk kepalanya. Sepertinya aku berhalusinasi. Pimpin jalan. Aku harus istirahat lebih awal karena aku harus bekerja besok, kata Jared dengan wajah serius. Nicole hanya bisa menuntunnya ke kamar tidurnya. Saat ia masuk ke kamar, dan sebelum ia sempat bereaksi, Jared menekannya ke dinding. Satu-satunya suara yang tersisa di ruangan yang sunyi itu adalah jantung Nicole yang berdebar kencang. Apakah kamu gugup? Jared menggodanya. Nicole menelan ludah. Apa katamu? Jared membelai rambutnya dan kemudian mencium bibirnya. Keesokan harinya, Jared mengantarnya ke kantor. Tepat saat Nicole tiba di luar gedung perusahaannya, Max datang dan menyerahkan sebuah amplop kepada Nicole. Nicole menoleh ke Jared dan bertanya dengan bingung, apa ini? Lihatlah dan kau akan tahu. Jared menciptakan ketegangan. Nicole mengambil amplop itu dan membukanya, itu adalah satu set kunci mobil. Ini untukku. Ya, karena kamu harus sering bepergian, aku membelikanmu mobil. Di mana mobilnya? Tekan tombol kunci. Nicole melakukan apa yang dikatakan Jared dan menekan tombol kunci. Ia terkejut saat melihat lampu sein Lamborghini yang diparkir tidak jauh dari situ menyala. Lamborghini. Tuan Johnston butuh waktu lama untuk memilih yang ini. Dia bilang ini cocok untukmu, Nona Riddle. Max menjelaskannya atas nama Jared. Nicole menoleh ke arah Jared. Terima kasih. Kamu bisa mencoba mobilnya. Aku akan pergi ke pertemuan. Jared memanjakannya dan menepuk ujung hidungnya sebelum melangkah masuk ke dalam gedung. Nicole masuk ke dalam mobil tetapi tidak tahu harus kemana. Saat itu, panggilan telepon yang dilakukannya dengan Martin kemarin muncul di benaknya, dan ia menyalakan mobil. Deru mesin mobil membuat adrenalinnya terpacu. Ia menginjak pedal gas dan melaju kencang menuju laboratorium Martin. Mobil melaju kencang di jalan yang lebar, dan mobil itu menarik perhatian kemanapun ia pergi. Tak lama kemudian Nicole tiba di rumah sakit tempat Martin bekerja. Setelah memarkir mobilnya, ia keluar dari mobil dan berjalan masuk ke rumah sakit. Martin, aku hampir sampai. Kau di laboratorium, kan? Nicole meneleponnya sambil berjalan. Aku di laboratorium. Datanglah langsung ke sini. Nicole menutup telepon, pergi ke pintu lab, dan mengetuk. Martin membukanya untuknya dari dalam. Senang melihatmu di sini, Nicole. Jadi, apa kabar? Nicole mengamati kemajuan eksperimennya dan langsung ke pokok permasalahan. Daftar yang Anda bantu saya revisi terakhir kali sekarang tidak dapat digunakan. Saya ingin berdiskusi dengan Anda tentang bahan apa yang dapat digunakan untuk menggantinya. Martin mengeluarkan catatan percobaan dan daftar percobaan. Eksperimen terakhir hanya memiliki satu kontrol kepala dan merupakan bagian dari produk generasi pertama. Produk ini tidak stabil dalam segala hal. Kali ini The Beacon merupakan bagian dari peningkatan lengkap yang harus dipelajari secara mendalam dalam hal kinerja dan stabilitas. Itulah saran yang diberikan Nicole kepadanya. Anda benar. Itulah yang saya pikirkan. Bahan baku yang saya lihat tidak terlalu ideal. Martin tampak seperti telah dikalahkan. Aku akan bekerja sama denganmu untuk memecahkan masalah material ini. Nicole menatapnya dengan wajah serius, berharap dia bisa melakukan bagian kecilnya untuk membantunya. Terima kasih, Nicole. Dia merasa lebih yakin bahwa Nicole ada di sisinya. Sama-sama, buatlah daftar bahan-bahan yang Anda butuhkan. Saya akan mencoba mencarikan beberapa bahan untuk Anda coba terlebih dahulu. Baiklah, Martin segera mengambil pulpen, menuliskannya, dan menyerahkan daftar itu kepada Nicole. Nicole melirik daftar itu. Saya akan lihat apa yang bisa saya lakukan. Tunggu pesan saya. Bab 920. Saat itu, Nicole hendak meninggalkan laboratorium ketika Martin memanggilnya. Nicole, ada yang lain. Dia menoleh ke arahnya. Jika kamu punya waktu, mari kita makan malam bersama dan berdiskusi.
Martin menjadikan percobaan itu sebagai alasan untuk mengundangnya. Nicole memikirkannya. Baiklah. Saat meninggalkan rumah sakit, Nicole menyetir sebentar ketika dua mobil membuntutinya dari belakang. Ia ingin tahu apakah kedua mobil itu benar-benar mengikutinya, jadi ia menginjak pedal gas dan mobil itu langsung melaju kencang. Dia melihat melalui kaca spion dan melihat dua mobil itu juga mengejarnya dengan cepat di belakangnya. Itu menegaskan kecurigaannya. Karena dia masih di kota, dia tidak bisa berurusan dengan mereka di sini dan memutuskan untuk memancing mereka ke pinggiran kota. Di jalan raya, Lamborghini melaju kencang di depan dan kedua mobil itu perlahan mendekat, tampak seperti berusaha menjepitnya di kedua sisi. Nicole menunggu dengan sabar hingga mereka sejajar dengannya. Tepat saat mereka sejajar dengannya dan hendak menjepitnya, Nicole menginjak pedal gas dan Lamborghini itu melesat maju seperti peluru. Kedua mobil itu bertabrakan satu sama lain dan hancur. Dia mengendarai mobil menuju kantor Sean. Mobil itu berhenti dan menarik banyak perhatian. Nicole keluar dari mobil dan berjalan ke lobi dengan orang-orang yang menatapnya. Apakah Tuan Riddle ada di sana? Nicole bertanya kepada resepsionis. Tuan Riddle ada di ruang konferensi. Apakah Anda ingin saya memberitahunya? Resepsionis itu tahu siapa Nicole. Tidak apa-apa, aku akan menunggunya di kantornya. Nicole langsung masuk ke kantor Sean. Setelah duduk di kantor cukup lama, Sean membuka pintu. Kenapa kau membawaku ke sini, Nicole? Kau ke sini untuk menemuiku. Aku tidak ke sini untuk menemuimu. Ada sesuatu yang perlu bantuanmu. Nicole mengeluarkan daftar Martin dan menyerahkannya kepada Sean. Apa ini? Sean menerimanya dengan bingung. Bisakah kamu mendapatkan bahan baku ini? Sean melirik daftar itu dan mengerutkan kening. Aku bisa mendapatkan beberapa di antaranya, tetapi yang lainnya sulit didapatkan. Kalau begitu, persiapkan yang bisa kamu dapatkan dan kirimkan ke sini. Nicole meninggalkan alamat untuk Sean. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa-apaan semua bahan ini? Tanya Sean penasaran. Bukan untukku, tapi untuk Martin. Nicole tidak ragu memberitahu Sean. Martin, bukankah dia seorang dokter? Ada apa dengan semua ini? Sean menanyakan 3 pertanyaan berturut-turut. Upstodete dari novel D. Ra per meter AORG. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Kirim saja bahan-bahan ini untukku. Terima kasih. Aku pergi dulu. Nicole berbalik dan hendak pergi. Kudengar kakek meminta semua orang untuk pergi ke suatu pertemuan dalam beberapa hari. Kau tahu itu, kata Sean. Ya, aku tahu. Kalau begitu, kamu dan Jared akan ada di sana, kan? Tentu. Apakah menurutmu kakek punya sesuatu yang penting untuk diumumkan? Sean menatap Nicole dengan bingung. Aku tidak tahu. Sampai jumpa nanti, selamat tinggal. Setelah itu, dia pergi. Dia pergi ke kantor Jared. Dia tidak mendengar kabar dari Kelly selama berhari-hari, dan dia ingin pergi ke sana dan menanyakan keadaannya. Di dalam studio, Clue masih bekerja, dan Kelly berdiri di sampingnya, bergegas memberikan Clue air segera setelah sutradara meminta potongan adegan. Kenapa butuh waktu lama untuk syuting yang ini? Berapa lama lagi? Clue jelas sedikit tidak sabar. Dia sudah lelah berdiri. Ini akan cepat, hanya sedikit lebih lama. Sutradara itu sabar dan meyakinkan. Clue tidak punya pilihan selain bersabar. Tepat saat itu, dia melihat seseorang yang mirip Nicole dari sudut matanya. Dia mengerutkan kening, dan sutradara langsung berteriak, "Perhatikan ekspresimu." Clue segera mengubah ekspresinya, dan tak lama kemudian syuting pun selesai. Ia berjalan ke arah Kelly untuk mengambil air. Itu dia, jelas. Kok dia bisa menghilang begitu saja?